Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten-konten saya di channel saya Rojikin Racing RR. Ini tes konsumsi karburator Kijang kapsul pakai unit Kijang Super tahun 87. Ini karburator Kijang kapsul. Ini karburator yang 4K kemarin, dapatnya di 114, RPM bawah, RPM atasnya 114. Kalau dulu saya pernah ngetes yang dari Lampung, ini ya, yang dari Lampung itu dapatnya di 117,6, kecepatan 60, di kecepatan 80, 115,6. Coba nanti ini nanti dengan spuyer yang sama ya, nih. Untuk modifnya juga sama, spuyernya sama. Untuk pilot jet 60, primer 130, power jetnya 80. Perbedaannya di power jet sama sekunder. Kalau yang ini, yang karburator punya saya sendiri ya. Kalau tadi punya Mas Rian dari Lampung, ini dagangan saya ready ya. Karburatornya Kijang kapsul, kondisi original, udah restorasi ya. Semuanya normal dan bekerja maksimal. Untuk sistem piston jet di bawaan karbunya dinonaktifkan, power jet bawaan karbu dinonaktifkan, udah upgrade pakai sistem power jet terbaru. Tesnya 500 mili, ini non emisi kontrol non aktif ya, jadi tanpa emisi kontrol. Untuk pilot jet 60, primer 130, power jetnya 100, sekundernya 160. Itu detailnya seperti itu ya. Tes 500 mili tanpa emisi kontrol. Untuk batas awal itu ada di karet itu ya. Itu kan penampungan batas awal di situ. Nanti dengan metode trip meter. Ini juga pakai speedometer baru ini ya. Nyoba pakai speedometer baru. Apakah akurat ya untuk kilometernya. Nanti saya bikin video tanpa edit. Mungkin durasinya agak panjang ya. Karena langsung bikin video kecepatan bawah. Terus kalau nggak ada halangan atau kondisi jalan raya ini kan mendekati tahun baru ya. Kondisi jalan rayanya aman, nggak licin, aku bikin video top speed untuk skep atau bukaan koin skep yang primer aja. Nanti dapat di gigi 1 top speed dapat RPM berapa, gitu ya. Gigi 2 dapat RPM berapa, nanti di gigi 3 itu di RPM 5000 dapat kecepatan berapa. Jadi tetap saya bikin video top speed, tapi nanti insya Allah tanpa edit ya, kalau nggak ada halangan tanpa edit. Jadi langsung bikin video kedua dari video tes pertama ya, untuk metode gas tempel, nanti bikin top speed, nanti video kedua di atas kecepatan di awal video. Jadi sekalian cek mana busi kalau nggak ada kendala ya. Langsung ke metode penakaran. Untuk trip meter udah saya nolkan, saya ngetes per setengah liter. Kondisi jalan raya habis keguyur hujan. Jadi cuma upgrade, kalau tambahnya cuma upgrade power jet aja. Kalau kinerja power jet yang udah sih di upgrade itu sebenarnya dia bekerja lebih optimal atau maksimal dan menyembur itu ya, noxel power jetnya nyembur itu di RPM 3000. Kalau di RPM bawah dia nggak nyembur atau nggak ada isapan. Untuk batas awal BBM di sini, jadi lebih akurat untuk ukuran spuyernya dengan sistem power jet yang terbaru. Karena kalau yang standarnya itu biasanya sering terjadi kendala di piston jet sama power jet ya. Itu kebanyakan kendalanya di situ. Jadi kurang akurat. Jadi kadang-kadang irit, kadang-kadang boros, kadang-kadang ada tenaganya terutama di rang-rang RPM 3000 ke atas. Kadang-kadang nggak ada tenaganya. Jadi dia nggak selalu berubah-ubah. Tapi kalau sistem yang ini, dia untuk upgrade power jet yang ini ya, dia itu nyembur
atau keluar di RPM 3000 ke atas. Kita cek. Untuk starter cekung. Ini tanpa emisi kontrol. Trip meter udah kondisi 0 ya. Ini pakai speedometer baru. Masuk 3 di kecepatan 20 udah masuk 3. Kecepatan 30 masuk 4. Ini udah masuk 4. Apakah akan akurat ya untuk RPM dan kecepatan? Ini kayak punya Mas Pausan. Kayak punya Mas Pausan ini. Untuk jenis speedometer dan RPM-nya. Baru di kecepatan 40. RPM 1500. Kecepatan 42, belum mencapai 50 ya. Belum mencapai 50. Untuk RPM bawah gas tempelnya enak. Di jalan yang rusak pun enak. Di jalan datar lurus kayak gini juga enak. Ini jelas, yang jelas ini ya untuk sistem RPM itu udah kalibrasi ulang, mungkin enggak ada perbedaan ya, karena jarum RPM-nya udah dikalibrasi ulang, jadi mungkin ada geser sedikit, itu normal. Ini baru di kecepatan 50. Karena kalibrasinya pakai manual tangan, cuma kira-kira untuk RPM. Kalau unit di 90 ke bawah kemungkinan dudukannya sama ya, tapi 90 ke atas itu ada yang sama ada yang enggak. Karena kemarin kasusnya ternyata ada yang beda ya, tahun 95 itu Kijang Super cuma belum RPM, ternyata dudukannya beda. Untuk dudukan kabel-kabelnya itu beda sama yang tahun 87. Baru 50 stabil. RPM belum ada 2000 ya. RPM belum ada 2000. Perbedaan kalibrasi dengan RPM yang lama jelas. Menurut saya sih perbedaannya di situ. Entah ya. Dari kemarin saya tes konsumsi dari K3, K4, K5 itu jatuhnya belum dapat di angka 115 ke atas ya. Tapi yang Kijang Kapsul yang punya Mas Rian yang dari Lampung itu ternyata dapat 117. Itu karburator Kijang Kapsul. Itu untuk power jet udah upgrade. Coba yang ini ya, coba yang ini nanti apakah hasilnya juga akan sama di angka-angka seperti itu. Untuk karburator Kijang Kapsul aneh kan, karburator Kijang Kapsul dengan sepuir yang sama tapi kok hasilnya beda, hasilnya kok sama yang K3, K4 itu kok beda ya, malah lebih irit. Kalau yang menurut perbandingan yang kemarin yang punya Mas Rian ternyata kan dapat 117. Saya masih penasaran ini. Saya penasaran lagi yang ini ya. Ini karburator baru dapat karburator Kijang Kapsul, kondisi istimewa. Kalau istimewa ya intinya istimewanya udah direstorasi semua, jadi sistemnya udah normal. Dari koin sekep primer, koin sekep sekunder, untuk asekep ya semuanya intinya. Kalau hasilnya sih lebih anteng ya, hasilnya lebih anteng. Di RPM bawah itu gas tempel-tempelnya lebih halus. Jadi saya udah upgrade ke sistem gas kejut kemarin, udah saya upgrade. Terus sekarang yang saya kembangkan itu di sistem gas, sistem power jet itu ya. Untuk sepuyer itu nggak ada yang kecil punya saya. Untuk sepuyer primer rata-rata itu di 130. Untuk sepuyer langsam atau pilot jet
itu di 60 ya, di 60 semua itu hampir 60 ya. Seri K3, K4, K5 ya, K7 itu di 60 untuk spuyer langsamnya. Untuk spuyer primernya juga sama. Itu untuk power jet juga hampir rata-rata sama. Coba nanti ini apakah ada perbedaan, apa jauh lebih boros dari punya Mas Rian, apakah akan jauh lebih irit dari punya Mas Rian ya. Kalau punya Mas Rian dulu kemarin kecepatan di 60 pakai speedometer yang lama. Pakai speedometer yang lama ya. Kalau yang ini baru di 50. Karena perbedaan kalibrasi ya. Untuk trip meternya nanti apakah jatuhnya juga akan akurat ya. Jatuhnya akan akurat. Baru 50 ya. Kalau masih punya Mas Rian itu kemarin udah mencapai di 60. Kecepatan rata-rata dan hampir stabil di 60 ya. Kalau yang ini ya rata-rata di 50. 50. Untuk RPM bawahnya nggak ada sendatan sama sekali. Gas tempel, begitu masuk gigi pris atau gigi 4 karena saya 4 speed itu ternyata tanpa turun gigi lagi ini ya. Jadi kalau begitu masuk pris, karena berhubung jalanan datar kayak gini, trek lurus, sepi lagi kalau pagi hari kayak gini. Jadi perbedaannya kayak gitu. Baru 50. Jadi ini cuma sebagai pembuktian. Makanya jangankan kijang buat jalan ya, jangankan settingan buat karburator buat jalan. Kalau memang settingannya belum ketemu, kondisi langsam di garasi aja itu habis bensinnya. Apalagi buat jalan. Itu kalau settingannya belum ketemu. Kendala settingan belum ketemu banyak. Dari timing pengapian, dari perpak-perpak, dari setelan pelampung, ya, setelan pelampung karburator itu loh. Terus kondisi masih kena kotoran, terus banjir, ya, itu banyak faktor. Kalau masalah karburator, yang paling rawan rata-rata kalau baru setting itu di banjir ya, di banjir sama tersumbat di bagian spuyer langsam atau pilot jet, banyaknya kayak gitu. Ini stabil saya di 50. Jadi bukannya nggak mau lari, nanti kan ada videonya ya, nanti ada video top speednya. Untuk video top speed saya cuma pakai bukaan skep yang primer, nanti dapatnya di berapa. Jadi makanya video aku bikin panjang tanpa edit biar real aja itu ya, biar real. Kalau video itu memang tanpa edit. Jadi kalau yang nggak paham ya udah pasti bingung ya masalah kok diisi lagi per satu botol diisi lagi, karena patokan saya itu batasnya di sini. Ini buat batas, buat patokan. Nanti kalau udah kembali ke sini nanti dapatnya berapa di situ. Untuk trip meternya dapat berapa kilometer. Itu sistem saya. Jadi bukan saya kok nggak dihabiskan, ya kurang akurat kalau dihabiskan. Kalau dihabiskan nanti kan sisa BBM yang jadi sistem habis sampai ke Mangkukarbu itu kurang akurat. Jadi mending kayak gini. Jadi lebih akurat. Jadi di per setengah liter batas awal di sini ya, nanti diisi setengah liter, nanti kembali lagi ke sini dapatnya di angka berapa. Kalau sistem saya kayak gitu tesnya. Jadi per setengah liter. Kalau ada yang bilang nggak akurat berarti kan nggak nyimak. Makanya kalau nggak paham ya udah datang ke sini, nanti biar saya jelaskan di sini, nanti dites bareng-bareng jadi paham. Kadang-kadang kan dia komen di postingan saya terus tanpa apa namanya itu, menyimak postingan atau di skip ya gitu ya. Terus dia komen, ya itu yang kadang-kadang salah, udah komen salah masuk, salah komen itu ya masalahnya. Karena apa, nggak pernah nyimak, mungkin karena terlalu membosankan ya videonya. Karena
video pembuktian itu nggak perlu diedit. Jadi video pembuktian itu nggak perlu diedit. Saya ngomong kayak gini juga tambah edit kok. Saya ngomong kayak gitu tanpa edit. Jelas kan kayak gitu. Saya ngomong tanpa edit. Nih. Jadi nanti aku bikin video top speednya. Kalau saya nggak mampir ke warung ya, nanti bikin video top speednya itu ada sendiri ya. Atau nanti di video kedua. Ini udah dapat di angka 7, berapa itu ya. Nanti kita cek. Kembali ke posisi awal. Dapatnya di angka berapa coba. Ini kembali ke posisi awal untuk batasnya ya. Kembali ke posisi. Kalau di sampai sini biasanya sih 7,8, kalau nggak 7,8 ya 7,9. Apakah akan akurat untuk speedometer yang ini ya? Kondisi langsam stabil banget tuh. Standar ya di 750. Kita cek kondisi panas. Tak tersegrang kondisi panas ya. Kembali ke posisi awal nih. Akurat untuk trip meter akurat 7,8. 7,8. Untuk trip meter juragannya lagi pit-pitan. 7,8. Juragan kita PM apa yang ini ya? Aru-aru 7,8 per setengah liter ini ya. Kalau dikali 2 berarti sama dengan 1 banding berapa? 15,6. Kecepatan 50 ini ya, 50 per jam. RPM nya cuma 2000, rata-rata cuma 2000. Oke, warung kopi buka. Ini saya akan coba nanti mau mampir apa enggak ya, intinya seperti itu. Atau ini ya 7,8 ya. Kalau yang paham dengan postingan saya pasti paham ya, lokasinya kan tahu sendiri itu. Kalau nyampe sini biasa pasti 7,8, 7,8, 7,9 seperti itu. Nanti saya akan putar balik dulu. Ini untuk kecepatan bawah. Nanti saya akan mencoba bikin top speed juga. Jadi ini kan udah kembali ke sini ya. Nanti untuk video kedua, di video tes konsumsi kedua, nanti saya isi lagi kembali ke sini kalau ini udah berkurang ya. Ini cuma jadi bukan permainan. Jadi kalau yang nggak paham memang bingung, nggak ngerti kok diisi lagi, pakai takaran bro, nggak asal aja pakai takaran saya di sini. Batasnya di sini. Jadi memang pelajaran SD itu susah. Pelajaran SD itu sangat menyusahkan. Apalagi kalau bahasanya orang nggak lulus SD kayak gini ya. Susah dikuasai sama profesor. Sangat susah untuk dikuasai sama profesor. Stabil ya, stabil. Itu posisi PP di 8 kilo. Nanti aku bikin video top speed ya, top speed dulu. Bikin video top speed dulu, tapi belum saya isi. Nanti saya berhenti di sana setelah dapat di 1 dapat berapa RPM, 2 berapa RPM. Nanti di 3-nya saya cuma sampai 3. Skep primer sampai 3 ya. Nanti di skep primer yang di gigi 3 itu dapat RPM 5000, dapatnya di kecepatan berapa, paling kayak gitu. Saya masih nunggu situasi aman dulu, kondisi jalan raya. Saya nyari kondisi jalan raya dulu yang aman, karena licin juga itu.
cari kondisi jalan raya aman dulu, bikin video, nanti bikin video top speed ya. Intinya video top speednya semoga aja berhasil, nggak ada halangan, nggak ada kendala. Minta doanya aja. Untuk sabuk pengaman aku pakai nih, sabuk pengaman aku pakai karena mau bikin video top speed. Oke, aku mulai ya bikin video top speednya. Perhatikan untuk ini gigi satu. Ini bukan skep pertama. 5.000 tadi ya. 2 5.000 3 ini skep primer 3 belum mencapai 5.000 dari kecepatan 80 mendekati 4.500 5.000 90 4.500 di 90. Perbedaannya kayak yang punya kemarin apa? Punya si yang itu, yang sebentar. Punya Mas Rian, perbedaannya nih. Kalau setengahnya dari ini, ya enggak setengahnya sih. Cuma udah jelas ada perbedaan ya. Di video top speednya Mas Rian yang kemarin dapat 117 ya. Sama-sama kalau top speednya sih kemarin punya Mas Rian cuma berkurang segini ya, berkurang segini itu. Berkurang segini, jadi ini berkurangnya lebih banyak. Ini untuk top speed sama-sama skep pertama ya. Perbedaannya dikurangnya ini berkurangnya. Jadi punya Mas Rian lebih sedikit. Karena perbedaan power jet ya, perbedaan di power jet. Untuk jalur power punya Mas Rian 80, punya saya 100 yang ini. Tapi jatuhnya masih kategori irit dan tenaga oke. Tetap rata-rata di RPM 5000 ya. Ini saya biar nggak gagal paham ya, saya isi ulang. Nanti kan di video tadi video top speed, terus ini langsung bikin video ketiganya ya. Atau langsung ya tanpa edit untuk tes konsumsi yang kedua. Jadi kalau tadi kan kecepatan cuma 50, ini saya usahakan di kecepatan di atas 50. Nah maksud tujuannya ini saya isi ulang nanti baru ini ya, baru ditakar kayak gitu, sistemnya kan kayak gitu. Ini dapatnya tadi ya di kecepatan 50 RPM 2000 115,6. Ini saya kembalikan ke batas awal ini ya. Tadi udah bikin video top speed, terus trip meter saya nolkan. Ini dapat di 8,8, saya nolkan dulu nih. Nih, kondisi udah nol. Tuh. Udah nol ya, kondisi udah nol. 000 kita taker nanti langsung cek warna busi seperti apa warna businya dengan sistem upgrade power jet terbaru. Ini ya batas awal, jadi nanti yang dihitung yang di sini, yang ditakar. Kalau yang di situ sisanya nggak dihitung. Yang dihitung yang ini nanti setengah liter, nanti apakah akan nyampe garasi saya di kecepatan di atas 50 ya. Kalau video pertama kan tadi kecepatan cuma 50 ya, rata-rata 50. Nanti video keduanya kan aku saya usahakan di atas 50 ya, di atas 50. Pokoknya disimak aja, makanya ini kan tak shot semua biar mungkin memang agak jauh ya, jauh tapi saya shot. Batas awal ini setelah saya taker setengah liter nanti kembali ke posisi batas awal ya. Jadi metodenya kayak gitu. Pelajaran SD, kalau profesor mungkin nggak ngerti. Gini, kalau ada yang bilang nggak akurat ya nggak apa-apa. Yang penting di sini aku dengan metode penakaran. Cuma ingat, medan kita beda, kondisi unit kita beda, jadi settingan karburator itu nggak bisa fokus di satu sisi. Karena sepepet unit jenengan itu bukan cuma karburator. Udah paham dari sini? Medannya juga beda, kondisi unit juga beda. Untuk starter grung, mantep.
bau bensin banget. Terus karakter bawah juga beda ya. Karakter bawahnya saya sama karakter bawahnya jenengan. Misalkan aku karakter bawah saya kayak gini, terus aku pegang unitnya jenengan dengan karakter bawah saya, itu juga hasilnya nggak sama. Walaupun satu settingan itu pasti nggak akan sama. Baru 50 untuk kecepatan, mendekati 55 untuk kecepatan, mendekati 55. Enam puluh. Mendekati 65. RPM di kecepatan 50 dapatnya 1:15,6. Nanti di kecepatan di atas 50 ini ya, ini udah mencapai 60, dapatnya di angka berapa coba? Lebih stabil, jelas lebih stabil ya. Dengan power jet terbaru ini lebih stabil. Langsam juga jauh lebih stabil, lebih anteng ya untuk sistem power jet terbaru, karena udah nggak ada sama sekali, udah nggak ada kebocoran angin palsu di jalur piston jet. Jadi jauh lebih stabil untuk langsam. Terus juga nggak ada kebocoran sama sekali di power jet, karena power jet bawaan udah dibuntu. Karena salah penyetingan power jet aja itu hasilnya konsumsi BBM akan beda, tenaga beda. Jadi kalau yang sistem yang power jet yang udah upgrade kayak gini itu lebih akurat. Percaya dan nggak percaya nanti untuk customer sendiri yang akan merasakan ya. Nanti saya tinggal nunggu testimoni dari para customer, dari Mas Rian yang di Lampung. Besok ini datang lagi ada karburator kijang kapsul juga dari Kalimantan ya. Nanti upgrade-nya sama untuk power jet-nya sama. Jadi aku udah nggak ada penggantian spare part soal piston jet ya. Kalau sebelumnya saya untuk piston jet masih di andalannya, sekarang udah nggak pakai untuk piston jet karena udah nggak ada penggantian spare part untuk piston jet. Jadi untuk piston jet justru malah nggak dipakai. Piston jet bawahnya udah nggak dipakai karena udah untuk sistem power jetnya udah upgrade. Jadi tetap untuk hasil lebih akurat yang ini ya, karena untuk sistem power jetnya nyembur itu di RPM 3000 ke atas. Kalau masih di RPM bawah dia benar nyembur, jadi lebih akurat. Beda kalau sistem HCS ya. Kalau sistem HCS itu kan cuma ngambil uapnya gitu ya. Karena uap diambil pun itu akan volume bensinnya akan berkurang dan ringan ya. Kalau HCS itu ringan, hisapannya ringan. Beda kalau power jet. Kalau power jet itu hisapannya agak berat. Jadi settingannya dari situ. Settingan ngambil udara, cuma ngambil uap bensin sama ngambil bensin itu beda tekanannya. Daya tariknya itu beda. Lebih berat yang jelas lebih berat yang ini, yang power jet udah upgrade kayak gini, karena dia mengambil volume bensin. Jadi udara sama volume BBM yang di udara yang dihisap ya, udara yang dihisap itu lebih ringan kalau udara yang dihisap. Tapi kalau bensin yang dihisap itu jauh lebih berat. Makanya ini udah dipastikan di kondisi RPM 3000 dia baru ngisep kayak gitu, karena ada beban berat untuk narik bensinnya.
Tapi kalau uap bensin itu mudah, gas tempel aja dia udah ngisep, gas tempel udah ngisep. Tapi kalau bensin dia nunggu karena bebannya itu. Dari sini udah paham ya. Mungkin itu kalau yang nyimak postingan saya, dia video yang saya pakai ini tanpa edit gitu ya, dia harus paham. Jalur hisap sama jalur outnya itu beda besar kecilnya aja itu hasilnya beda. Kalau rata-rata baru 60 ya, rata-rata baru 60, belum mencapai baru 65, cuma rata-rata di 60 untuk kecepatan. Kalau yang sebelumnya kan cuma 50, maksimal di 55, tapi rata-rata 50. Nanti dapat di angka berapa untuk trim meternya, di kecepatan 60 ya, dapat di angka berapa. Yang jelas jauh lebih akurat, lebih aman, nggak khawatir terjadi pencurian BBM di power jet ya, di sistem power jet. Kalau yang pakai sistem power jet yang ini, kalau power jet yang lama kan, kalau misalkan piston jetnya settingannya nggak bener ya otomatis bikin power jetnya ngebuka kayak gitu. Terus settingan power jetnya itu nggak mau nutup rapet, masih ada kebocoran, itu juga bikin boros bensin karena digerakkan pakai per. Kalau ini kan memang berdasarkan bukan koin sekat atau RPM ya, nyemburnya itu berdasarkan RPM. Kalau yang piston, kalau sistem yang lama, power jet yang lama, piston jet yang lama, itu di gas spontan dia langsung ngebuka, gas spontan ngebuka. Kalau ini belum, justru di gas spontan dia nggak akan ngebuka. Tapi kalau power jet yang lama ya, sistem power jet yang lama, gas spontan dia langsung ngebuka. Itu sistem power jet yang lama ya, pasti kayak gitu. Jatuhnya di angka 1:14. Untuk sistem vakum delco aku pakai satu jalur karena ini kan aku pakai yang punya itu juga. Ternyata yang bagian langsam udah bocor. Rencana aku mau pakai yang punya Kijang Doyok untuk vakum delconya. Jadi nanti ada setelan akseleratornya ya untuk vakum delco yang punya Kijang Doyok. Itu cuma pakai satu jalur. Jadi rencana aku mau pakai yang itu. Jadi mirip punya originalnya 5K ya. Cuma vakumnya itu cuma satu, yang digunakan cuma yang bagian akselerasi. Jadi untuk jalur yang buat langsam itu udah nggak ada. Itu kalau vakum delco punya apa namanya, Kijang Doyok, dan harganya jauh lebih murah daripada yang originalnya ini, originalnya Kijang Super yang vakum delconya 2 jalur ya, itu lebih mahal. Terus kalau dibeli yang murahan itu nggak akan awet, makanya aku upgrade ke sistem vakum delco yang buat aslinya buat Kijang Doyok, tapi nanti akan saya aplikasikan buat ini Kijang Super yang tahun gini ya, bukan Kijang Doyok ya, ininya buat K5. Jadi yang digunakan cuma akselerasi saja. Kondisi jalan rusak kayak gini aku penggunaan di speed 3 ya, penggunaan di speed 3. Ini istimewanya kalau karburator Kijang kapsul ya, di gigi 3 kayak gini ya, jauh lebih stabil ini ya, jauh lebih stabil sih ya. Ini gigi 3 jalanan rusak, padahal kecepatan cuma berapa itu, 10, kecepatan cuma 10, nggak 10, 5 malah, cuma 5 itu, kecepatan cuma 5. Pokoknya hasilnya mampet.
Di kecepatan 60 masih dapat di angka 1/14 ya. Perkurangnya juga nggak seberapa nih. Saat kembali ke batas ini ya, itu dapat di 7 kilo. Dapat di 7 kilo. Saat kembali ke sini dapat di 7 kilo. Nanti akan dapat di angka berapa? Kita akan langsung cek untuk warna busi. Akan langsung cek warna busi. Nih kan, kalau power jet yang baru ini, karena udah nggak ada kebocoran sama sekali, jauh lebih stabil. Tuh, ini saya pakai termostat, jauh lebih stabil. Ini kondisi panas saya kayak tuh aman, cekdung. Ayo. Jadi ini sistem karburator normal, jangan bener-bener normal. Normalnya maksudnya ya buat spek harian, bukan drag. Nanti kalau settingannya dengan ke spek drag buat harian, mesin jenengan jebol. Itu ya. Iya, karena kinerja karburator itu urutan bukan borongan. 7 kilo kali 2, 1/14 ya, kecepatan 60, rata-rata 60. RPM saya nggak nyimak tadi, sekitar 2500-an kemungkinan ya, sekitar 2500-an karena cuma 60. Nanti langsung cek warna busi. Kemarin ada yang detail ya, saya nggak pakai filter waktu ngetes yang 3K ya. Apakah nanti akan ada perbedaan ya? Jelas pakai filter nggak pakai filter ya jelas ada perbedaan ya gitu. Tapi konsumsi kalau memang settingannya bener itu nggak ada masalah. Tapi kalau settingannya nggak bener, nggak pakai filter, nggak pakai apapun, ya boros. Jadi kadang-kadang saya kalau ada customer yang terlalu ribet-ribet ngejelasinnya atau detailnya itu terlalu ribet-ribet, males banget. Bener, saya males. Walaupun gimana, karena apa? Udah saya jelaskan, udah ngocek kayak gini, tapi kadang-kadang entah nyimak apa enggak itu loh. Jadi kayak nggak percaya. Jadi intinya kalau mau kirim karbu ke sini buat orang yang percaya. Kalau mau beli karbu sama saya buat orang yang percaya. Kalau masih meragukan, jangan sekali-kali atau berani-berani mengambil tindakan ya. Soalnya nanti hasilnya nggak akan ketemu kayak gitu. Jadi jangan harus yakin ya, sama yakin kayak jenengan ke Tuhan, jenengan harus yakin sama, jenengan harus beli ke saya ya harus yakin. Kalau nggak yakin atau ragu jangan sekali-kali, soalnya nanti takutnya hasilnya akan ambiar. Kita cek aja nanti ya untuk warna busi, terus nanti sekalian itu semoga kamera nanti nggak kesentuh ya, jadi nggak putus videonya. Soalnya kalau sampai kesentuh layarnya ini putus. Nih udah 39 menit itu ya warna businya. Ini masih kena cahaya, itu warna businya. Nih ya, ini karburatornya, ini filternya. Kalau saya nggak buka filternya nanti dikira karburatornya karburator apa. Jadi ini real, tuh real ya, pakai filter.
pakai filter. Jadi nggak pakai filter. Soalnya aduh, ngurusin orang banyak itu apalagi netizen. Makanya kalau nggak yakin jangan sekali-kali berani-berani kirim karburator ke saya ataupun beli karburator dari saya. Itu kalau nggak yakin ya. Nah, soalnya kan Kijang tahu sendiri terkenalnya boros, tapi hasilnya kayak gini semua. Hasilnya kan rata-rata kayak gini. Kan susah dipercaya. Bener apa enggak? Nih. Ini yang punya saya ya. Yang dagangan saya ini. Tuh, Pilotjet 60, primer 130, powerjetnya 100, sekunder 160, emisi kontrol non aktif. Powerjet udah upgrade. Jadi tanpa emisi kontrol. Tes di kecepatan 50 dapat 115,6, di kecepatan 60 dapat 1:14. Untuk warna businya seperti ini. Video tanpa edit. Ini yang kemarin K7 yang kemarin nih, yang dari Lampung. Yang dapat 1:17,6 sama 1:15,6. Untuk kecepatan memang jauh ya. Kalau kemarin itu rata-rata 60 sama 80. Kalau yang punya saya ya itu 50 sama 60. Perbedaannya aku yang ini untuk vakum delconya aku pakai 2 jalur ya. Vakum delconya pakai 2 jalur. Kalau yang sekarang yang ini itu saya pakai 1 jalur atau yang digunakan hanya bagian akselerasi saja. Perbedaannya di situ. Untuk warna businya seperti ini ya. Warna busi seperti ini. Ready nih karburatornya nih. Ready karburator Kijang kapsul. Untuk warna busi ya. Nah, tes beneran. Jadi berani tes, kalau saya mau berani tes. Kalau hasilnya boros ya bilang boros, kalau hasilnya sesuai dengan nih. Tuh. Kering kan, platina biasa itu, PCV normal, jadi hasilnya sesuai. Untuk warna tadi kan udah bikin video top speed ya, bikin video top speed. Ini saya cek ujung knalpotnya ini udah pakai video top speed. Tuh ujung knalpotnya ya, itu warna businya. Makanya kalau ada yang kadang-kadang masuk ke konten saya terus komen tanpa menyimak video, pasti komennya salah dan selalu pasti gagal paham. Oke, terima kasih.